Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang empunya nafas kehidupan, yang selalu mengaruniakan kekuatan, kesehatan, bahkan waktu untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita belajar kepada firman Tuhan perihal pikiran dan perasaan Yeshua HaMashiach. Sebab selayaknya lah bagi setiap kehidupan kita untuk memiliki pikiran dan perasaan daripada Sang Juru Selamat kita. Selayaknya lah kita mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati dan pikiran daripada Yeshua HaMashiach. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana caranya untuk kita bisa memahami pikiran dan perasaan Yeshua HaMashiach? Tentunya kita hanya kembali kepada firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pemahaman kita. Filipi 2 ayat yang kelima, kitab suci terbitan ILT mengungkapkan, karena apa yang ada di dalam Yeshua HaMashiach, biarlah dipikirkan olehmu. Tuhan menghendaki kehidupan saya dan saudara memikirkan terus pribadi Yeshua HaMashiach, dan bukan hanya sekedar untuk kita memikirkan pribadinya, untuk kita merenungkan akan pribadinya. Tetapi sesungguhnya Yeshua HaMashiach adalah teladan. Yeshua HaMashiach adalah guru bagi kehidupan kita, yang layak untuk saya dan saudara terima setiap pengajarannya. Terpujilah nama Tuhan. Dan untuk menerima pengajarannya, untuk memahami apa yang dikehendakinya, tentunya kita hanya kembali kepada firman Tuhan yang menjadi dasar keyakinan iman kita. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan juga yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat yang kelima, terjemahan baru mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Tuhan menghendaki kehidupan kita untuk menaruh pikiran dan perasaan saya dan saudara yang juga adalah pikiran dan perasaan daripada Yeshua HaMashiach. Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa Sorgawi di dalam Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini untuk memberikan teladan. Dan sebelum dia datang ke dunia ini, maka ada proses yang luar biasa yang terjadi dalam pribadinya, yang terjadi di dalam kehidupannya, melalui peristiwa di dalam kerajaan surga. Sebelum Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini, dia adalah setara dengan Bapa Yahweh. Tetapi dia telah menanggalkan, bahkan tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela untuk memposisikan hidupnya, memposisikan pribadinya yang tidak setara dengan Bapa Yahweh Elohim, untuk supaya proses penyelamatan umat manusia, kedatangannya menjadi manusia,
terjadi dengan mulia. Puji Tuhan, inilah pribadi Yeshua HaMashiach. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Bapa Yahweh Elohim. Dan itulah yang juga terjadi kehidupan kita. Tidak mempertahankan eksistensi kehidupan kita. Proses yang berikut yang terjadi di dalam pribadi Yeshua HaMashiach, bahwa dia rela untuk mengosongkan dirinya. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, tapi dia rela mengosongkan dirinya agar program keselamatan bagi umat manusia terjadi dengan sempurna. Kehidupan saya dan saudara juga selayaknya meneladani akan pribadi Yeshua HaMashiach. Rela mengosongkan diri kita. Terlalu banyak keegoisan kita, keangkuhan, dan ketidakbenaran dalam pribadi kita. Mari kita rela untuk mengosongkan, supaya apa yang daripada Tuhan masuk di dalam pribadi kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Apabila kita rela mengosongkan diri kita, maka kuasa Roh Kudus akan berkemah di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Setelah Yeshua mengosongkan dirinya, maka proses selanjutnya dia mengambil rupa seorang hamba. Kenapa harus menjadi seorang hamba? Karena Yeshua katakan dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seorang hamba adalah seorang yang melayani, yang memberikan dirinya untuk melayani akan orang lain. Demikian Yeshua HaMashiach datang di dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kehidupan manusia yang jatuh di dalam dosa, untuk menerima keselamatan hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan Yeshua HaMashiach yang datang sebagai seorang hamba yang melayani kita. Setelah telah memiliki hati seorang hamba, maka Yeshua HaMashiach rela untuk menjadi seorang manusia. Kenapa untuk menjadi seorang manusia? Karena dia datang kepada saya dan saudara sebagai manusia yang layak diselamatkan. Proses untuk menjadi seorang manusia dimulai dari kerajaan surga, di mana Yesus harus dibentuk menjadi satu bagian terkecil daripada manusia, yaitu menjadi satu sel. Dia adalah Tuhan, empunya kerajaan surga. Dia rela mengosongkan dirinya. Dia rela untuk menerima tugas sebagai seorang hamba. Dan dia rela untuk menjadi seorang manusia. Dibuat menjadi satu bagian terkecil dan masuk di dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus. Sudah menjadi manusia, Yeshua rela untuk menebus kehidupan umat manusia melalui peristiwa kematian di atas kayu salib. Kematian yang sangat luar biasa penderitaannya.
yaitu kematian di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib supaya ada darah yang tercurah. Darah penebusan, darah perjanjian, menebus kehidupan manusia yang sudah tergadai di dalam dosa. Sebab tidak ada pengorbanan yang melebihi akan darah Yeshua HaMasiah untuk menebus kehidupan manusia. Emas dan perak dan kekayaan yang ada kepada manusia tidak dapat menebus kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah tergadai di dalam dosa. Tapi hanya dengan darah Yeshua HaMasiah. Yeshua rela mati di kayu salib. Tetapi sesungguhnya pada hari yang ketiga setelah kematian, Yeshua bangkit dalam kemenangan yang kilang gemilang. Yeshua bangkit dalam kemuliaan. Oleh sebab itu Bapa Yahweh Elohim mengaruniakan kepada Yeshua HaMasiah nama di atas segala nama. Nama yang mulia, nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan oleh nama Yeshua HaMasiah, saya dan saudara diselamatkan. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya manusia diselamatkan. Ingat, di kolong langit ini, di bumi ini, tidak ada nama yang lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanyalah nama Yeshua HaMasiah, satu-satunya nama yang menyelamatkan, satu-satunya nama yang membawa kehidupan yang kekal. Yeshua HaMasiah katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yeshua HaMasiah." Haleluya! Terpujilah Yeshua HaMasiah yang datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Oleh namanya yang kudus, oleh namanya yang luar biasa, saya dan saudara diselamatkan. Dan bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi kita juga dapat menyelamatkan banyak orang di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Yeshua HaMasiah sungguh luar biasa. Bapa Yahweh Elohim bukan hanya sekedar mengaruniakan nama di atas segala nama, tetapi melalui kebangkitannya, melalui kuasa yang telah dianugerahkan kepada Yeshua HaMasiah, maka seluruh dunia mengakui. Firman Tuhan katakan, segala lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yeshua HaMasiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh Elohim. Dunia mengakui, makhluk hidup di bumi ini mengakui